Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu produk dari ID Cooling ya. Pasti kalian bingung lah, kenapa produknya tersebut yaitu boxnya cuma low spec-an aja, nggak ada seperti gambar seperti contoh yang ada di sini ya. Dia tuh keren, ada gambarnya maupun tulisannya serta ada spesifikasinya. Tapi di sini tidak ada. Emang gitu sih kalau saya tanyakan di ID Cooling, dia tuh emang bilangnya cuma low spec-an aja, cuma kardus biasa lah. Dari segi bentuknya nggak ada gambaran seperti contoh yang ada di sini. Jadi dari segi penampilannya dia itu kurang menarik, tapi dari segi produknya kalau aku pribadi terbilang menarik ya, karena di harga terjangkau juga di 100 ribuan. Tapi sebelum saya kasih tahu ini produknya apa, kita unboxing dulu ya supaya kalian tahu bentuknya apa. Seperti yang ada di sini untuk produknya, dan di sini untuk bracketnya semua itu komplit. Dan ini adalah ID Cooling M40392. Meskipun di website tidak ada, tapi ini dijual lah untuk produknya ID Cooling. Ya bisa dibilang seperti itu. Dan juga di sini dia tuh harganya juga terjangkau di 145.000, mendapatkan fan yang tersebut di sini 9 sentian, dan juga di sini menggunakan 3 pipa. Dan heatsingnya dia itu terbilang agak berat ya. Dan kalau aku pribadi terbilang ini bagus sih dari segi kualitas bahannya. Di harga di bawah 150.000. Tapi kalau semisal di bawah 150.000 ada yang menggunakan 12 cm, itu lebih rekomend daripada yang ada di sini ya. Tapi kalau ada, dan seperti itu, sebelum saya jelaskan spek yang ada di sini dan juga mereviewnya menggunakan Core i5 Gen 12 12400F, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut dari segi spesifikasi yang ada di sini, saya bacakan dari segi di pembeliannya lah. Karena dari segi websitenya dia itu tidak ada, kita bisa melihatnya dari segi Tokopedia-nya Berlian.com, yang dimana dia tuh distributor resminya ID Cooling di semua kalangan produk lah. Dan juga ini adalah serinya M40392. Dan saya bacakan aja spesifikasinya, atau saya kasih gambar di sini juga. Untuk Intel dan juga AMD dia itu support semua. Kalau yang AMD cuma support di AM4 paling bawah, AM4, AM5 dia itu bisa. Kalau yang di FM2, AM2 dia itu belum bisa ya. Serta di Intel dia itu support semua di Alga 1700, 1200, 115X dia itu bisa lah. Maksimalnya di Intel Gen 13 dia itu masih sanggup untuk yang ada di sini. Jadi bagus lah, kekinian. Serta TDP-nya di 130 Watt. Jadi ya Core i7 harusnya masih bisa, tapi tidak direkomendasikan lah. Maksimal di i5 aja kalau saya pribadi. Karena dia itu menggunakan 9 cm untuk fan-nya, dan apalagi cuma single fan. Serta di sini beratnya di 405 gram, ya terbilang agak berat lah. Serta menggunakan 3 pipa seperti contoh yang ada di sini yang berwarna silver. Serta dia itu banyak menggunakan aluminium fin. Serta fan-nya tersebut 9,2 cm, ya terbilang standar pada umumnya lah di kalangan kecil. Dan di sini fan speed-nya di 600 sampai di 2200 rpm. Terbilang kencang ya, sampai di 2000-an, dan juga bisa dibilang silent juga karena dia paling rendah di 600 rpm. Menggunakan tipe hydraulic bearing di fan-nya, menggunakan 4 pin PWM juga ya. Fan speednya di 600 sampai di 2200, ya terbilang kencang lah. Serta garansinya di 1 tahun untuk produk yang ada di sini. Dan dari segi ini isiannya bracket-bracketnya semua dia itu komplit. Dan juga yang bagus dia itu dikasih suntikan, bukan sasetan ya. Kebanyakan tersebut di harga 150.000 dikasih yang sasetan, dan apalagi dikasih yang suntikan. Untuk yang ada di sini cuma sekali pakai sih. ID TG05 untuk yang ada di sini. Jadi ini worth it. Dan di sini penampakannya dia itu simple, kecil, dan dia itu sangat bagus sih. Di bagian atasnya dia itu berwarna abu-abu, bukan dredging seperti contoh yang ada di sini. Kalau saya bandingkan dengan produk lainnya yang dimana tersebut menggunakan 9 cm di harga lebih murah sedikit di 20.000, seperti contoh yang ada di sini, ya inilah pasti kalian tahu lah untuk produk yang ada di sini yang saya pegang. Dari segi beratnya lebih berat ini sih ID Cooling, dan juga dari segi heatsinknya dia itu lebih besar dari segi heatsink dari ID Coolingnya. Meskipun kalau yang ini RGB, tapi kalau yang ini tidak RGB, ya wajar lah. Estetika tergantung selera kalian, pilih yang RGB atau yang black. Dan juga di sini menggunakan 2 pipa, sedangkan di sini menggunakan 3 pipa. Tapi pipanya tersebut lebih bagusan ini sih, meskipun dia itu 3 pipa ya. Kalau yang ini dia itu pipanya biasa. Ya kurang lebih seperti itu lah dari segi penjelasan dari saya. Kalau saya bandingkan dengan speaker lain di harga 120.000 lah untuk yang ada di sini. Tapi aku lebih prefer kayak ini dari segi performanya. Itu aja penjelasan dari saya, dan apakah ini worth it atau tidak untuk menginginkan Core i5 Gen 12 12400F serta pemasangan di motherboardnya habis ini. Kurang lebihnya seperti itu aja, gak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yo.
Lanjut yang pertama, dari segi pengujian menggunakan eddy cooling M40392 untuk mendinginkan Core FF Gen 12 12400F, yang dimana di sini ruangannya tersebut tanpa AC di suhu 30 derajat untuk suhu ruangannya sebagai pengujian. Lanjut yang pertama dari eddy coolingnya untuk minimalnya mendapatkan di 35 derajat serta maksimalnya di 68 derajat. Untuk minimalnya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, diameter paling bawah di 35 derajat terbilang ini dingin, masih di bawah 40 derajat. Dan juga maksimalnya mendapatkan di 70 derajat ke bawah, ini juga dingin. Serta ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan diameter paling tinggi di 68 derajat, ini terbilang bagus. Harusnya sih ya di 70-an derajat lah, tapi kalau yang ini bisa di bawah 70 derajat. Dan jika kita bandingkan dengan stok cooler bawaan Intel Gen 12, untuk minimalnya mendapatkan di 38 derajat, serta maksimalnya di 87 derajat, dengan pengujian yang sama. Kalau kita bandingkan dari segi minimalnya, terpaut 3 derajat, kalau yang ini ya hampir-hampir sama lah. Masih batas aman di 3 derajat, ya wajar sih. Karena stok cooler Intel yang Gen 12 itu lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan kalau dari segi maksimalnya terpaut di 19 derajat, ini terbilang jauh juga, hampir di 20 derajat dari segi perbandingannya. Kalau bisa dibilang masih worth it lah untuk mengupgrade dari stok cooler ke eddy cooling M40392, di harga terjangkau pula sih, di bawah 150.000. Lanjut ke kesimpulannya, dan apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen, di kalangan 9 cm, apalagi di harga di bawah 150.000. Yang dimana memiliki 3 pipa juga, berbeda seperti pada umumnya di 2 pipa kebanyakan di harga di bawah 150.000 dan apalagi menggunakan 9 cm untuk fan-nya. Kelebihan lainnya yaitu suhunya bagus, bisa mendinginkan Core FF Gen 12 di bawah 70 derajat, yang dimana terbilang ini dingin. Serta tampilannya cuma berwarna hitam biasa, bukan RGB, tapi itu tergantung selera kalian ya, suka yang RGB atau yang berwarna hitam untuk mencari performanya. Dan lalu yang ketiga, thermal paste-nya dikasih yang suntikan di harga 20.000. Berbeda lah seperti yang pada umumnya di bawah 150.000 harganya, dia itu dikasih yang sasetan. Tapi kalau yang ini dikasih yang serinya bagus, TG05 untuk thermal paste-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, eddy cooling M40392. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe.
serta nantikan video lainnya menarik review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.